harinya, siangnya puasa, wa qiyami lailiha, dan malamnya pun untuk bangun malam sholat tahajud. Nur makbulan ghairu mardud, jelas-jelas diterima dan tidak ditolak. Itu tidak lebih hebat daripada kita belajar dari satu bab tentang sebuah ilmu yang membawa kemanfaatan. Nah, ini menunjukkan bahwa begitu dahsyatnya, begitu urgennya ilmu, maka Islam ini tidak akan pernah berkembang kecuali ilmunya terus kita wariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka di antara tanda-tandanya kiamat, ya kalau para ulama sudah banyak yang dicabut, ya. Karena Allah itu tidak akan mengambil ilmu dari muka bumi ini intiza'an, ya, langsung diambil tiba-tiba ilmu kita hilang, enggak. Tapi walakin yantazihu biqabdil ulama, tetapi diambilnya ilmu adalah dengan diwafatkannya ulama satu persatu. Maka ketika ulama-ulama yang menjadi panutan ini sudah tidak ada, ya, maka tinggallah yang namanya ru'asan juhala, pemimpin-pemimpin yang bodoh, ya. Kenapa? Karena sudah tidak lagi berdasarkan ilmu, ya. Maka ya ini kehebatan kita punya guru seperti beliau Al-Habib Shu'aib itu, yang kemana-mana yang disebarkan ya ilmu. Nah, maka mari kehadiran kita di samping zikir kita niatkan untuk thalabil ilmi, karena satu di antara yang menjadi salah satu wasiat para ulama subuh itu, ya, termasuk Mbah Baidowi Lasem, itu kalau kedatangan tamu dia disuruh ngapalin Quran, ya. Kalau tamu teko meneh wis tuwa ya ngapalke Quran ya Mbah. Nah, akhirnya ada santri yang tanya, "Yai, ngapunten, nek tamune jenengan sik-sik enom kon ngapalke Quran rada pantes lamun sepuh niku napa bakal katam?" Ternyata bukan di hasil akhirnya, tapi beliau mengedepankan adanya niatnya. Ketika seseorang sudah berniat untuk menghafalkan Quran, maka seberapapun yang ia dapat, kemudian ia kedapatan mendapatkan tamu yang istimewa yakni malaikat Israel, maka dia wafat dalam keadaan mendapatkan label hafizul Quran. Kira-kira sampan pingin pola. Nek pingin kudu ana niat, ya. Kudu ana niat dan harus ada actionnya. Menteh. Apalan al-mulk Karena sesungguhnya ketika kita ini termasuk di sini nanti ada disebutkan bahwa ketika kita cinta terhadap ilmu, maka kuncinya adalah hubullah, cinta kepada Allah, dan tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Nah, ini ya jangan kaget, karena memang di Al-Quran sendiri Rasulullah pernah menyebutkan dengan kalimat, "Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Wahai Allah Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal Qur'an, menjadikan Quran ini mahjuran, sesuatu yang diabaikan. Ya Allah, kadang-kadang hari kita 24 jam itu sing dime apa nggak pernah memegang mushaf. Ini nanti pertanggungjawaban kita sama Rasulullah ini bagaimana? Ya, ini ya orang kudu ngapal terus. Ini malah hari-hari kita, karena kita ya orang sakti kandak generasi yang kan nggak mau, ya kan.
kita masih muda lah. Apa tak ikut-ikutan kita ya. Nah, ini mestinya kita benar-benar kita azamkan ya, sebagai bagian ya. Karena memang ketika kita ya sebagaimana yang di kitab Arba'in Nawawi ya, karang karyanya Imam Nawawi Al-Bandani itu innamal a'malu binniyat ya. Niat ini megang peranan yang sangat urgent. Ketika kita sudah diniatkan menghafalkan Quran, maka teknisnya silahkan dimulai dengan sesuatu yang mudah ya. Minimal calon-calon imam sholat witir ya kati alhaqumut takasur. Nanti naik lagi misalnya ya ngambil di juz 30-nya. Juz 30 sudah menguasai, maka ambil ayat-ayat maksusah kayak al-waqi'ah, al-muqyasin. Sudah mampu terus ya, tapi step by step saja wong kalian sudah banyak kegiatan. Dan kuncinya itu ada pada murojaah. Ketika kita semua sudah hafal 5 ayat, kemudian kita sering mbok karo nyapu, mbok karo nyuci piring, mbok karo masak, mbok karo ya sampean sing duwe ingon-ingon apa karo ngempani ingon-ingon. Itu sepanjang kita tidak di tempat yang khabith ya, di toilet hamam itu boleh ya. Meskipun kalau di pasar itu makruh. Nah di pasar ya kita dengan hati ya. Itu insya Allah kita jadi hafal kayak kita baca surat Fatihah ya. Maka Abah melepaskan diri entah dari apa penilaian orang kalau Abah jadi imam pas sholat subuh, karena memang Abah mintanya di sholat subuh ya terus ya. Dari jadwal Abah seminggu itu ada satu putaran, juz 30 juz itu satu putaran. Dimulai dari hari Jumat dari surat Al-Fatihah sampai surat Ali Imran, Al-Maidah, kemudian dari surat hari Sabtunya dari surat Al-An'am sampai surat At-Taubah terus gitu. Maka sholat subuh ya Abah ngambil bagian-bagian itu dalam rangka satu tabarukan, karena di antara kuncinya lagi ketika kita ingin benar-benar menghafalkan Quran, maka bacalah Quran itu dalam sholat kita, utamanya sholat sunnah ya, karena sholat sunnah kan saktiane warep maca Quran satu halaman boleh, satu surat boleh. Nah nek ngimami kan jadi fitnah nanti. Nah, ini maka monggo silahkan kembali ya, yang namanya niat ini harus diutik-utik sehingga hati kita akan termotivasi. Karena ketika kita kehilangan niat untuk menjadi ahlul Quran ya berarti kematian kita otomatis tidak mungkin mendapatkan level itu. Wong niat itu saraono. Tapi ketika niat kita ada, kemudian kita buktikan dengan komitmen kita harian kita, maka insya Allah ya, insya Allah sampai kepada kesana. Kemudian yang lain ada sekalian, tapi mohon digarisbawahi bahwa ketika kita ingin menjadi ahli Quran atau salah satunya mempunyai hafalan Quran, ya satu pasang niat yang tulus, yang kedua harus terukur, ya, harus terukur. Artinya kemampuan kita sehari berapa, misalnya 3 ayat terus saja ya. Dan itu tidak perlu setiap hari. 3 ayat kita batasi, misalnya hafalkannya hanya 4 hari, yang 3 hari khusus untuk murojaah. Terus tiap minggu kayak gitu insya Allah nanti sampai. Wah, Yasin orang hafal butuhnya apa nah, itu. Kemudian yang lain ada sekalian, di sini juga disebutkan bahwa ketika kita ini punya sesuatu yang
terkait dengan Al-Quran, maka harus ada yang namanya ta'zimul Quran, ya, mengagungkan Quran, wahtiramihi, dan juga memuliakan Al-Quran. Nah, ini sudah biasa kita laksanakan, tapi mari kita ingatkan diri kita biar kalau ada yang lupa mulai ditata lagi. Famin dzalika ayaqra'uhu wa huwa ala tahara. Di antara yang terbaiknya, ya, yang teristimewa kalau kita membaca Quran ya dalam keadaan suci, dalam keadaan wudu. Tapi ya ini bukan berarti mencegah kita, utamanya ketika kita sudah hafal, artinya tidak pegang mushaf, ya tidak harus dengan wudu. Ya, jadi kadang-kadang harus mau Quran terus batal residu ini namanya keadaan kita mencegah dari membaca Al-Quran, padahal mestinya tidak. Kemudian jelas di sini ada wa alla yamassuhu illa tahirun. Kalau memegang mushaf memang sangat diutamakan, diprioritaskan untuk bisa dalam keadaan suci. Dan juga tidak ketinggalan wa yustaka untuk bersiwak dulu, ya. Bersiwak atau sikat gigi ini sangat dianjurkan karena termasuk kaidah untuk menambah hafalan adalah dengan siwak atau sikat gigi lah. Kemudian wa yastawa li qiraatihi qa'idan. Kalau bisa kita ini membaca Quran itu kalau memegang mushaf khususnya ya ini dengan duduk. Maksudnya apa? Wala yakunu mutakian, tidak bersandar. Misalnya lendean. Nah, ini kurang disukai. Dan juga wa ayal bisa siapa tajamul, kalau bisa memakai pakaian yang terbaik ya. Mau Quran kok ya gimana? Nah, bajunya baju yang marit-marit ini kurang bagus. Kenapa? Li'anahu munajarobah, sebab hakikatnya ketika kita sedang membaca Quran, kita ini sedang bermunajat dengan Allah. Lebih-lebih lagi wa yustaqbalal qiblah, kalau bisa menghadap kiblat, kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kemudian juga diantaranya lagi adalah wa alla yad'aruka sahifah mansyurah. Di zaman biyen mesti termasuk almarhum bapak saya itu kalau membaca Quran keluar Quran urung ditutup. Quran ditutup sih, ora ilang. Ternyata di sini mah ada ajaran seperti itu. Jadi wa alla yatrukas sahifah, agar tidak meninggalkan mushaf mansurah dalam keadaan terbuka. Artinya ketika kita ada keperluan Quran itu tutup sih. Nanti kadang mau baca lagi gampang dibuka lagi. Tentu untuk ada hikmahnya, menghindari najis, kena cicak dan lain-lain. Wa idza wada'aha wa alla yadha'a fawqahu syai'an. Ada mushaf, maka kitab-kitab apapun jangan pernah ditaruh di atas Al-Quran, apalagi buku-buku yang tidak terkait dengan ilmu agama. Kitab sepenting apapun, bahkan hadis pun jangan ditaruh di atas mushaf. Tetap yang paling al-a'la, yang paling tinggi harus Al-Quran. Ya, alhamdulillah sudah biasa praktek walaupun sok lewat. Ya, di mejanya itu kan ada Quran, mesti kitab-kitab yang semacam ini taruh di bawahnya. Ini mempraktekkan ini. Kemudian yang lain ini keterangannya lebih, hatta yakunu abadan aliyan, sehingga selamanya Quran itu harus ada di paling atas. Kemudian wa ayyadhu fi hujrihi idza qara'a aw ala syai'in baina yaday. Quran itu usahakan naruhnya di bagian yang ada di depan kita. Misalnya kamar sampan
zaman madhepe kok sering ngalor, ya Quran usahakan tokone sing lor. Itu ya. Karena kadang-kadang ada naruh Quran di belakang kita. Ya, bukan Quran ngono ono lemari-lemari, nah itu kurang bagus ya. Tabarukan besok wong sing maca nampa catatan dengan tangan kanan atau dari arah depan. Ana maning ayat Quran sing ngandhake sapa wong kok menjadikan Quran di belakangnya. Walaupun tekstualnya itu yang dimaksud adalah mengabaikan isi-isi Al-Quran, tapi ulama pintar untuk menghindari itu, maka secara lahiriah pun jarang menempatkan Quran di belakang, harus di depan. Ini salah satu ihtiram kita, menghormati kita dengan Al-Quran. Dan juga di sini disebutkan jika ada Quran yang rusak, maka sebaiknya kita menghancurkannya atau menghapusnya dengan dimasukkan ke dalam air. Ini ada lebih bagus seperti itu. Walaupun ada yang mengizinkan dengan dibakar ya boleh, tapi kalau utamanya mana, utamanya dengan air. Ya, sementara itu yang terkait dengan ihtiram atau ta'zimul Quran. Tapi yang perlu kita ingat, meskipun Quran itu ada yang ditaruh di paling atas, usahakan di atasnya itu ada sesuatu yang bisa menjaga Quran dari najis, ya, misalnya ya plastik atau sesuatu yang diniatkan untuk menjaga Quran biar tidak kotor. Karena kalau kadang-kadang ya pernah Quran tak taruh di atas, ternyata itu ada cicaknya itu lah, itu oh itu kok yang dhuwur karepe amen pas, tapi ternyata ada yang lain, maka atasnya ditaruh sesuatu yang untuk menghalangi adanya najis sampai